Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Uter Novadini, tentunya dalam acara Opini Obrolan Pas di sini. Nah pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai salah satu profesi yang mungkin pemirsa juga udah cukup familiar nih dengan profesi tersebut. Tapi hari ini kita pengen tahu lagi seperti apa sih sebenarnya keseruan mendalami profesi ini, dengan tema kita pada hari ini di balik profesi seorang notaris, bersama dengan Bapak Abjanza Metra. Langsung saja kita sapa. Halo Bapak. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Semangat Pak hari ini. Insya Allah semangat. Semangat. Karena hari ini kami pengen tahu nih seperti apa sih profesi notaris ini Pak. Baik. Tapi sebelum itu pengen tahu tentang Bapaknya dulu. Boleh. Bapak ini aslinya, lahirnya ini dari mana, di mana? Baik. Saya lahir di Bengkulu. Orang tua saya dua-duanya asli Palembang. Jadi saya besar di Bengkulu. Cuman sewaktu kurang lebih 10 tahun yang lewat saya merantau ke Bandung, terus ke Jakarta, kemudian balik lagi ke Bengkulu 2022-2023 kemarin. Kan ini udah sempat merantau ya? Betul. Kenapa balik lagi ke Bengkulu? Ini langsung masuk ini berarti Mbak ya? boleh. Baik. Mungkin diceritakan secara kayak kis-kisinya gitu Baik, loh. baik. Jadi gini, waktu saya jadi notaris, itu sebelumnya kronologinya saya tuh bekerja di bank. Oh gitu. Di bank di Bengkulu. Kemudian sewaktu itu karena background saya itu sebenarnya pemain badminton, Mbak. Saya tuh pemain badminton. Ini bakal banyak deh yang dibahas. Iya, oke. Saya pemain badminton. Oke. Lepas kuliah saya di interview oleh bank. Kemudian oleh bank tersebut saya diminati untuk masuk ke bank tersebut. Akhirnya saya masuklah ke bank itu. Singkat cerita, ada suatu keadaan saya mewakili bank tersebut di tingkat nasional. Hingga saya waktu itu kalau nggak salah juara 2 tingkat nasional antar bank. Singkat cerita, ketika saya balik ke Bengkulu, saya dikasih cuti itu sama pihak bank. Atas nama Abjanza Metra ini tolong dikasih cuti. Karena dia nggak pernah cuti. Karena saya di bank itu kurang lebih 3-4 tahun, Mbak. Nggak pernah ambil cuti sebelumnya? Kurang lebih nggak pernah. Seingat saya paling izin sakit kayak gitu, Mbak. Nah, sewaktu kurang lebih 2 atau 3 tahun, saya lupa dah berapa tahun saya di bank karena udah lama, Mbak ya. Setelah itu saya bingung jawab sama pimpinan. Saya mau cuti kemana? Keluarga di sini. Dari kecil saya di sini. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk lihat kampus orang lain. Kampus di luar. Kebetulan adik saya lagi di Bandung gitu. Lagi kuliah di Bandung. Jadi saya memutuskan untuk ke Bandung untuk lihat kampus di sana. Dan ternyata ini cerita nih kenapa saya jadi notaris. Jadi ceritanya saya ngikutin, kalau bahasa sayanya ngikutin skenarionya Allah. Ya. Jadi waktu saya cuti, saya ke Bandung, ternyata di Unpad itu, Universitas Pajajaran, dibuka ujian penerimaan notaris. Tanpa persiapan, tanpa apapun segala yang ya namanya mau ujian kan orang biasanya siap-siap ya Mbak ya. Iya, siap dulu dong. Udahlah saya ikut aja daripada cuti nggak ada ngapa-ngapain. Oh, jadi ibaratnya kayak iseng lah ya? Yap, ya kurang lebih seperti itu Mbak. Jujur pribadi ya. Cuman selama saya kerja di bank, kebetulan saya bagian kredit, saya ngelihat beberapa kali saya transaksi itu dengan pihak notaris. Dan begini pekerjaan notaris, sehingga adalah sedikit tumbuh minat menjadi notaris. Cuman perjalanan itu cukup kilat karena nggak ada yang sesuatu yang saya jujur nggak. Iya betul. Saya ingin ada, cuman ketika itu jadi saya pun bingung. Jujur aja Mbak, waktu di Unpad itu saya tes, yang ditanya kebetulan tentang APHT. Akta pemberian hak tanggungan yang mana itu pekerjaan di bank. Soalnya esai, saya jawab dong.
Karena udah berkenaan juga Betul. ya, udah ngelihat juga. Betul. Hingga singkat cerita hari kedua atau ketiga saya diinterview, dipanggil sama pihak Unpad untuk interview wawancara. Kenapa jawaban saya begitu detail? Iya. Padahal jawaban rata-rata jawaban teman-teman yang ikut tes itu teori. Teori Bang. Dan ditanya, Bapak backgroundnya apa? Saya ceritain apa adanya, saya di bank, kerja di bank. Saat ini masih saya ambil cuti. Dan ketika itu jujur saya nggak terlalu berharap terlalu banyak, Mbak. Atau lulus atau enggak. Iya. Baliklah lagi saya ke Bengkulu. Balik ke Bengkulu, saya berjalan aktivitas seperti biasa di bank. Kemudian di suatu ketika saya main ke tempat teman, sekalian silaturahmi, bukalah internet, Mbak. Bener-bener itu nggak ada yang saya rencanakan, saya iseng aja buka karena waktu itu mau sholat zuhur, saya ingat banget mau sholat zuhur, sampai momennya saya inget nih. Mau sholat zuhur, yuk kita ke masjid, bentar dulu saya buka ini dulu, internet sebentar aja, setelah itu kita baru ke masjid, buka keluar, selamat Anda lulus. Rata-rata, Mbak, sepengetahuan saya ketika ada kata-kata selamat Anda lulus, sujud syukur, Iya, betul. bersyukur, gembira. Wajah saya bingung sampai teman-teman tuh ngomong, loh kok kamu bingung? Bingung. Iseng-iseng berhadiah. Ya, saya bingung. Bingungnya kenapa? Karena di bank tersebut saya alhamdulillah berprestasi dan dedikasi saya selama di bank itu saya diangkat jadi pegawai tetap dan baru merasakan tuh 2 bulan dengan berbagai fasilitas sebagai pegawai tetap. Dan itu buat saya bingung. Iya Saya baru sih, 2 pasti. bulan, kemudian saya lulus di notariat. Harus memilih jelas ya kan? Iya, betul sekali, Mbak. Jadi jalan saya jadi notariat itu jujur aja kayak skenario Allah. Karena Mbak yang tadi nanya, kenapa bisa baik lagi? Jadi ceritanya agak mundurnya agak panjang nih. Nggak apa-apa ya, Mbak? Saya Nggak apa-apa cerita ya. dong, nggak apa-apa. Kemudian setelah saya dapat berita lulus, saya cerita ke orang tua, ke keluarga, gimana. Pilihannya tetap digantung kepada saya. Iya, pasti. Akhirnya cuma orang tua menyarankan, karena saya waktu itu masih muda, Mbak. Terus akhirnya saya memutuskan untuk ngambil kuliah itu. Dan dan di sana saya telepon lagi ke bagian Unpad, apakah ada kelas ekstensi. Di waktu itu ada. Oh, jadi tetap nih pekerjaannya? Oke, jadi waktu itu ada katanya ya. Iya. Saya ngomong ke pimpinan cabang di sini, bank tersebut, dibilang saya mau mengundurkan diri. Karena saya baru, Mbak, baru 2 tahun 3 tahun itu masih baru untuk ukuran di bank. Saya belum berani untuk menawarkan diri, Pak, saya mau pindahkan, nggak mau, saya mengundurkan diri, resign. Tapi dari respon Pak Abdul Rahim, saya sebut namanya Pak AB, terima kasih Pak. Saat ini beliau di Bank Bengkulu ya. Iya. Pak Abdul Rahim menawarkan saya, udah kamu pindah aja ke Bandung. Jadi oke. ditawarin, apakah kamu mau pindah ke Bandung? Ya, dengan senang hati sambil bekerja sambil kuliah. Iya, benar. Saya pikir itu suatu hal yang baik kan buat saya pribadi. Akhirnya saya ambil langkah itu, pindahlah saya ke Bandung. Ternyata di Bandung itu kelas ekstensinya dihapuskan. Sampai Bandung kelas ekstensi dihapuskan. Dan saya harus memilih antara lanjut kuliah atau tidak. Sedangkan saya posisi surat pindah kerja saya udah sampai. Iya. Akhirnya saya memberanikan diri ketemu pimpinan di sana. Dengan mohon maaf karena di Bandung pimpinannya beranggapan saya bisa ekstensi, mereka terima. Iya. Ya akhirnya saya ditanya balik, loh Pak, kan kemarin konfirmasi dari Bengkulu seperti ini. Akhirnya saya lihatkan bunyi dari mata kuliahnya dan peraturan tersebut. Dan di angkatan saya di Unpad waktu itu kebetulan sedikit, Mbak. Kalau nggak salah 36 orang. Sedikit ya? Iya, angkatan saya sedikit waktu itu di S2-nya. Dan di antara itu ada yang udah nggak jadi ngelanjutin kuliah karena ekstensinya dihapuskan. Dan malah ngajak saya, inget tuh, yuk kita protes. Saya kawan pendatang, Mbak. Nggak mungkin saya seperti itu kan. Iya. Karena ini saya pikir udah kedaulatannya dari pihak Unpad. Udah saya ikutin, tapi saya coba cari solusi di bank. Akhirnya di pihak bank diperbolehkan dengan catatan karena saya pindah, Mbak. Jadi statusnya saya pegawai tetap, balik lagi dari awal. Oh gitu. Oke, itu pilihan, tapi nggak apa-apa, saya terima.
Kemudian dari pihak pimpinannya waktu itu mensyaratkan, karena saya bagian akun officer atau marketing lah ya bahasa gampangnya, boleh kamu ambil seperti ini tapi kamu harus memenuhi target setiap bulan. Oh, sorry, buat target. Jadi pagi saya kuliah, itu sore sampai malam saya kerja di balik dunia saya, Mbak. Ya tapi itu perjuangannya yang harus saya jalani. Sejalan 2 bulan, 3 bulan, oke saya memenuhi target, tapi bulan ketiga saya dipanggil. Dipanggil, suatu ketika saya dipanggil, saya ditanya bagaimana masalah kuliahnya. Saya bilang alhamdulillah baik Pak pimpinan, ini hasil kuliah. Saya tunjukin Mbak jam kuliah. Jadi ya sampai saya dibilang salah paham betul gitu ya. Dan ternyata dari pihak pimpinan yang awalnya mengizinkan untuk saya kuliah dengan jam seperti itu, bulan ketiga saya dipanggil dengan alasan bahwa kondisi kantor tidak kondusif. Karena melihat saya terlalu banyak izin mungkin ya, saya ngerti juga teman-teman yang lain juga agak protes mungkin ya. Akhirnya saya disuruh memilih antara bank atau kuliah. Itu di bulan ketiga. Bulan ketiga. Itu tahun 2014. Kalau nggak salah saya ya 2014. Terus akhirnya saya milih kuliah. Cuma tetap pimpinan tersebut menawarkan saya dengan segala hal untuk mempertahankan lah ya. Biar tetap di sini aja. Betul, katanya kamu yakin mau merantau, mau jadi anak kuliah aja, nggak mau di bank aja. Enak loh kalau di Bandung ini sambil kerja. Oke, saya bilang baik sebenarnya Pak. iya juga. Iya, betul Pak. Kalau di bawah seperti itu iya. Cuman karena saya udah menetapkan pilihan dari awal saya di Bengkulu tadi, kalau emang saya mau di bank harusnya saya tetap aja di Bengkulu. Iya sih. Karena bisa dekat sama orang tua, warga gitu kan. Ya udah, akhirnya saya tetap pilih jalan kuliah. Justru, nah ini untuk bagi sama teman-teman ini. Justru di momen itu, saat itulah mana ya? Jadi setiap pilihan itu saya selalu istiqoroh, Mbak. Saya bukan sosok ngajarin ya teman-teman ya. Ini saya alamin sendiri. Dari saya pindah ke Bandung jadi pegawai tetap atau tetap lanjut kuliah, saya sholat dulu. Oke, pilihannya sholat, pilihannya kuliah. Pas di Bandung dipilihkan lagi. Oke, saya tetap pilih kuliah juga. Sesudah itu ada tanggung jawab di balik itu, Mbak. Karena saat saya kuliah, berarti segala biaya yang harus saya tanggungkan itu harus saya pikirkan. Iya, betul. Di balik orang tua saya tetap support, tapi saya punya beban pribadi sendiri terhadap hal seperti itu. Karena sebelumnya juga udah kerja, udah betul, kerja itu ya. Betul. Saya nggak mau bebanin orang tua terlalu banyak. Terlepas memang tetap mau nggak mau ya. Dan hikmahnya Mbak dari hal itu, saya tetap aktif organisasi di Unpad itu. Tetap badminton tetap saya aktifkan. Tetap jalan, cuman nggak seaktif biasanya. Cuma maaf tanda kutip teman-teman, saya jadi kutu buku. Oke, sedikit ya. Bapak ditahan dulu ceritanya, nanti kita lanjutkan. Baik, boleh. Kita sampai kutu buku tadi ya. Baik. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.